Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Novi Anggita Wanda dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah kelas 2018B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas vlogging teaching dengan mengambil salah satu program di pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal, yaitu kejar paket A yang setara SD atau MI. Tetap simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ya, semoga kalian tetap sehat selalu. Kembali lagi dengan saya. Dalam video ini saya akan memberikan materi penjelasan mengenai perkalian pecahan di program kejar paket A setara SD atau MI tingkat 2. Nah, sebelumnya, masih ingatkah kalian dengan pecahan? Ya, pecahan merupakan bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bilangan yang menggambarkan bagian dari suatu daerah. Nah, secara sederhana, pecahan biasanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa, perkalian pecahan campuran, dan perkalian pecahan desimal. Tetap simak video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada materi cara mengalihkan pecahan biasa, campuran, dan desimal. Langsung saja ya, pecahan biasa. Udah ada yang tahu? Atau masih ada yang ingat seperti apa penulisan pecahan biasa? Ya, seperti ini. Contohnya 2/5. Nah, ini yang dinamakan pecahan biasa. Nah, lantas mana yang dikatakan pembilang dan mana yang dikatakan penyebut? Nah, yang dikatakan pembilang itu yang bagian atas. Dua ini yang dinamakan pembilang, dan yang bawah angka 5 ini yang dinamakan penyebut. Sudah paham? Nah, selanjutnya langsung saja ya, kita berikan contoh soal. Ini perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, contohnya seperti ini. Luas kebun Diar adalah 500 meter persegi dan 2/5 bagiannya akan ditanami cabai. Berapa luas kebun yang ditanami cabai? Ini kan pecahan biasa dengan bilangan asli perkaliannya. Jadi 500, kita tulis dulu luas tanahnya dikalikan 2/5 bagian yang ditanami cabai. Cara mengalihkannya bagaimana? Kalau menemui soal seperti ini. Nah, cara mengalihkannya, bilangan asli 500 ini dikalikan dengan pembilang, dan penyebutnya nanti tetap sama angkanya. Bagaimana? Langsung saja. 500 dikalikan 2 berapa? Ya, sini ya. 500 dikalikan 2 1000. Pernya berapa? Penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Nah, ini kan 1000/5. 1000/5 dapat dibagi. Berapa hasilnya? Iya, 200. Jadi luas kebun yang ditanami cabai yaitu 200 meter persegi. Seperti itu cara mengalihkannya jika menemui soal pecahan biasa dikalikan dengan bilangan asli.
Bagaimana? Ya, sudah memahami ya? Mudah bukan? Sebenarnya mudah kok pecahan itu, asal kita itu memahami cara pengerjaannya atau konsepnya, dan kita sudah bisa perkaliannya. Nah, untuk selanjutnya tadi kan pecahan biasa dikalikan dengan bilangan asli. Bagaimana kalau kita menemui soal pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa? Cara pengerjaannya seperti ini. Contoh soalnya, Ibu masih mempunyai 3/4 bagian kue cake. Jika Ibu menghidangkan 2/3, maka yang dihidangkan berapa bagian? Nah, langsung saja kita tulis pecahannya. 2/3 dikali berapa tadi? 3/4. Nah, seperti ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jika menemui soal pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa, caranya cukup mudah, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Berapa hasilnya? Iya, benar. 6/12. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan atau angkanya, hasil jawabannya ini diperkecil. Bagaimana kalau hasilnya ini diperkecil? Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Ini kan angka yang bawah lebih besar ya. Jadi angka yang bawah sama angka yang atas dibagi dengan angka yang sama. Berapa hasilnya? Ya, kalau atas dibagi 6, bawah juga dibagi 6. Hasilnya iya, setengah. Jadi yang dihidangkan berapa? 1/2 bagian. Bagaimana? Apakah sudah memahami? Sudah ya tentunya. Mudah bukan? Cukup mengalihkan dengan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Konsepnya mudah kok. Terus yang selanjutnya, kita masuk pada materi perkalian pecahan campuran. Nah, seperti apa sih pecahan campuran itu? Nah, pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan asli dengan pecahan biasa. Jadi dicampur seperti itu. Contohnya ya seperti ini ya. 2/1/5. Nah, ini yang dinamakan pecahan campuran. Ada pembilang, ada penyebut, ada bilangan asli. Nah, kalau seumpama kita suruh mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, bagaimana caranya? Kan biasanya dalam sebuah perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan bilangan asli, itu kita suruh mengubah terlebih dahulu. Pecahan campurannya diubah ke pecahan biasa. Caranya seperti ini. Langsung saja ya, ini dirubah ke pecahan biasa. Caranya, bilangan asli 2 ini dikalikan dengan penyebut. Dikali, ini dikali, terus hasilnya ditambah dengan yang atas atau pembilangnya. Berapa hasilnya? 2 dikali 5, 10. 10 ditambah 1, 11. 11 pernya berapa? Pernya masih tetap sama, yakni angka 5. Seperti ini. Nah, mudah kan?
Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Apabila setiap botol berisi 1,5 liter oli, maka 4 botol berisi berapa oli? Langsung saja, ini bilangan asli dikalikan pecahan campuran ya. Cara pengerjaannya seperti ini. 4 botol dikalikan berapa tadi? 2,5 liter oli. Nah, ini pecahan campurannya harus diubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Cara mengubahnya seperti tadi. Berapa hasilnya? 2,5 diubah ke pecahan biasa menjadi berapa? Iya, menjadi 5/2. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, baru kita bisa mengalihkannya. Cara mengalihkannya yakni bilangan asli 4 dikalikan dengan pembilangnya. Berapa hasilnya? Ya, 20/2. 20/2. Mudah bukan? Bagaimana kalau kita menjumpai soal pecahan campuran dikalikan dengan pecahan campuran? Nah, bagaimana? Caranya sama. Pecahan campuran itu diubah terlebih dahulu ke pecahan biasa, baru kita nanti bisa mengalihkannya. Contoh soalnya seperti ini. Setiap hektar sawah membutuhkan 1,5 karung pupuk. Jika Pak Tani ingin memupuk 2,5 hektar sawah, maka pupuk yang dibutuhkan adalah berapa karung? Nah, Pak Tani kan ingin memupuk sawahnya dengan seluas 1,5 hektar dikalikan dengan pupuknya yang dibutuhkan 1,5. Mudah, ini diubah dulu ya ke pecahan biasa. Berapa ini? 2,5 diubah ke pecahan biasanya. Ya, 5/2 dikali ini berapa? 1 dikali 2 ditambah 1. Ya, 3/2. Nah, jika menjumpai seperti ini, cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berapa hasilnya? 15/4. Seperti ini hasilnya. Mudah kan? Kalau kita sudah memahami konsepnya dan cara pengerjaannya, kita bisa mengerjakan berbagai bentuk soal seperti ini dengan angka-angka yang lebih besar. Nah, selanjutnya perkalian pecahan desimal. Sudah tahu kan desimal itu seperti apa bentuknya? Ya, desimal itu identik dengan koma. Nah, contohnya seperti ini. Ayah membeli 4 botol susu. Jika tiap botol berisi 1,25 liter susu, berapa liter susu yang dibeli ayah? Nah, ini kan pecahan desimal dikalikan dengan bilangan asli, yaitu bilangan aslinya 4. Jadi 4 dikali 1,25 liter. Nah, cara pengerjaannya, desimal ini bisa langsung dikalikan dengan angka 4, yaitu dikali dengan cara angka bersusun. Atau bisa saja desimal ini diubah terlebih dahulu ke pecahan biasa seperti ini. Nah, ingat, desimal itu kan identik dengan koma. Kalau satu angka di belakang koma, itu per 10. Kalau 2 angka di belakang koma,
itu nanti ini pernya per 100. Nah, jika 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya atau pernya itu per 1000. Jadi berapa ini? Ya, 125 per 100, karena ini 2 angka di belakang koma. Nah, ini mudah, tinggal mengalihkan saja. Berapa hasilnya? Sini, 100. Nah, tinggal membagi 500 dibagi 100, 5. Jadi yang dibutuhkan, jadi jumlah liter susu ayah yang dibeli ya ini 5 liter. Nah, bagaimana kalau menggunakan cara perkalian bersusun? 1,25 dikalikan 4. 4 itu ditaruh mana ya? Ditaruh sini, atau ditaruh sini, atau belakang. 4 itu ditaruh sini. Kita cukup mengalihkan saja. 5 dikali 4, 50. Tulis 0, simpan 2. 2 dikali 4, 8, ditambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Nah, seperti ini. 500 jawabannya. Tapi ingat, ini kan perkalian pecahan desimal. Ada 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya ini juga harus dikasih koma. Cara menghitungnya itu dari sini. Ini kan 2 angka di belakang koma. Jadi 1, 2. Sama saja hasilnya 5. Karena 5,0 itu kan nggak ada. Sama kan? Cuman cara pengerjaannya aja yang berbeda. Terserah kalian mau menggunakan cara yang ini, dirubah terlebih dahulu ke pecahan biasa, atau menggunakan cara yang ini langsung dikalikan bersusun ke bawah. Cukup mudah kok. Nah, bagaimana ini tadi kan pecahan desimal dikalikan dengan bilangan asli. Bagaimana kalau menjumpai soal seperti ini? Pecahan desimal dikalikan dengan pecahan desimal, sama saja cara pengerjaannya. Contoh, coklat merek A beratnya 1,5 ounce. Coklat merek B beratnya 0,75 kali coklat merek A. Berapa coklat merek B? Nah, contoh pengerjaannya itu dikali bersusun. Langsung saja ya. 0,75. Nah, ini kan perkalian pecahan desimal dengan desimal. Lantas dua-duanya kan otomatis ada komanya kan. Bagaimana cara menaruh koma tersebut? Cara menaruhnya itu harus lurus, satu garis lurus komanya. Yang menjadi patokan itu koma. Ini kan berbeda, 1,5 dengan 0,75. Satu angka di belakang koma dengan 2 angka di belakang koma. Kalau cara menulisnya itu, yang menjadi patokan adalah yang menjadi patokan itu komanya. 0,75 dikali 1,5. Nah, ini kan sudah satu garis lurus kan komanya. Berarti ini sudah bisa dikalikan. Kalau salah dalam penempatan koma, komanya ini enggak satu garis lurus, berarti nanti juga salah dalam hasilnya. Lima dikali 5 berapa? 25. Tulis 5, simpan 2, 7 kali 5, 35, ditambah 2, ya, 37. Tulis 7, simpan 3, 0 kali 5, 0, ditambah 3, jawabannya sini 3, 1 kali 5, 5, 1 kali 7.
7 tambah 5, terus 7 tambah 5 11 simpen 1, 7 10 11 simpen 1. Maaf, ada yang keliru. Maaf ya, ada yang keliru. 0,75 dikali 1,5. 5 kali 5 25. 7 kali 5 35 ditambah simpanan 2. Ditulis di sini. Berapa? 35 tambah simpanan 2 37. 7 3 0 kali 5 0 kali 5 0 ditambah 3 di sini 3. Nah, terus 5 kali 1 5, 7 kali 1 7, 0 kali 1 0. Nah, seperti ini. Tinggal ditulis saja, dijumlahkan 5, 7 ditambah 5 12 simpan 1, ini 12 simpan 1. Nah, ingat, ini kan perkalian pecahan desimal, jangan lupa dengan komanya. Ini kan 2 angka di belakang koma, dan yang ini 1 angka di belakang koma, jadi totalnya 3 angka di belakang koma. Bagaimana cara menulis koma dan bagaimana cara menempatkannya? Kita menghitungnya dari sini. Ada 3 angka di belakang koma kan? 1, 2, 3. Jadi jawabannya 1,125. Ya, benar sekali. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang perkalian pecahan biasa, campuran, dan pecahan desimal, di mana konsep perkalian tersebut terkadang juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya seperti soal tadi tentang Pak Tani yang ingin memupuk sawahnya yang seluas 2,5 hektar tadi. Jadi membutuhkan berapa pupuk, bisa menggunakan konsep seperti ini, perkalian seperti ini. Cukup sekian materi pada hari ini. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.